I will always remember the day you kissed my lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yaitu Atika Rusmasari dengan NIM 932300619 dan Srifatul Hasanah dengan NIM 932301519. Kemudian Rina Dwi Septiarini dengan NIM 932303119. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah program linier yang diampu oleh Ibu Nalsa Cynthia Resti, MSI. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai metode stepping stone. Untuk itu, ikuti terus videonya hingga akhir ya teman-teman. Metode stepping stone. Penggunaan metode stepping stone berguna untuk memperoleh biaya terendah. Langkah-langkahnya yaitu langkah pertama, menggunakan solusi awal antara 3 metode. Jadi salah satu dari 3 metode ini ya, yaitu tiga metodenya yaitu metode NWC, metode least cost, metode FAM. Nah, pada pengerjaan kali ini kami akan menggunakan solusi awalnya yaitu metode NWC ya. Langkah kedua yaitu mengevaluasi sel-sel kosong untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel tersebut dapat menimbulkan total biaya. Nah, ini dia solusi awal dengan metode NWC. Prinsip solusi dasar dalam permasalahan transportasi adalah untuk menentukan apakah suatu rute transportasi yang tidak digunakan dalam artian itu adalah sebuah sel yang kosong akan menghasilkan total biaya yang lebih rendah jika digunakan. Berdasarkan hal itu, kita menggunakan metode stepping stone untuk menghasilkan total biaya yang lebih rendah. Pertama, kita sudah menentukan solusi awalnya ya dengan menggunakan metode NWC. Nah, dari sini kita dapat mengetahui sel-sel yang kosong itu adalah sel 1C, 2A, 2C, dan juga 3A. Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi sel-sel kosong untuk mengetahui apakah dengan menggunakan sel-sel tersebut dapat menentukan total biayanya. Mengisi sel-sel kosong yang ini tadi, sel 1C, 2A, 2C, 3A itu memiliki tahapan-tahapan yang harus dilakukan di dalam metode stepping stone. Maksudnya yaitu kita bergerak melompati ke batu ya. Kita umpamakan atau kita anggap sel-sel yang memiliki nilai seperti 60, 40, 70, 10, dan juga 50 ini kita ibaratkan sebagai batu. Sedangkan sel-sel yang kosong seperti 1C, 2A, 2C, dan juga 3A ini kita ibaratkan sebagai air atau sungai. Jadi jika kita ingin melewati air itu, maka harus melompati dari batu ke batu yang lain seperti itu agar kita tidak tercebur ke sungai. Nah, ini dia untuk mengisi sel-sel yang kosong. Yang pertama yang harus kita selesaikan yang 1C dulu ya. Ini kan yang kosong itu 1C. Kemudian untuk menentukan rutenya kita harus melompat ke batu. Jadi karena bawahnya itu adalah sel kosong juga, jadi kita tidak dapat ke bawah. Juga bisa sih, tapi nggak bisa langsung ke 2C ya maksudnya. Jadi kita rutenya ke kiri saja ya, yaitu ke 1B. Kita melompat ke 1B, kemudian kita berbelok. Jadi setelah melompat kita harus berbelok. Setelah dari 1B kita melompat lagi ke 3B, yaitu ke bawah sendiri, paling bawah. Setelah itu kita belok lagi ke kanan, yaitu 3C. Setelah itu kita kembali lagi ke titik semula, yaitu 1C. Setelah menentukan rute tersebut, kita tentukan tandanya
pada rute tersebut. Maksudnya titik awal kita melompat tadi adalah 1C ya. Jadi 1C-nya itu memiliki tanda yaitu positif, kemudian yang 1B itu negatif, kemudian yang 3B itu positif lagi, kemudian yang 3C itu negatif, kemudian kembali lagi ke titik semula. Itu. Nah, setelah mengetahui rute dan juga tanda-tandanya, kita menghitung nilai dari rute-rute tadi ya. Yang 1C tadi kan yang pertama kan positif, jadi itu kita tuliskan yaitu plus 13. Kemudian yang 1B itu kan negatif, jadi kita tuliskan lagi yaitu min 10, 10-nya dari sini. Kemudian yang 3B itu bernilai positif, jadi kita tuliskan plus 15, 15-nya dari sini, kemudian tulis di sini. Kemudian yang 3C yaitu min, karena tandanya min jadi dikurangi, kemudian dikurangi 24, 24-nya dari sini. Kemudian kita jumlah dan menghasilkan min 6. Setelah mengetahui nilainya, kemudian kita berlanjut ke sel kosong yang lainnya untuk mengetahui berapa nilai yang akan ditemukan nantinya. Selanjutnya sel kosong yang harus kita bahas yaitu sel yang 2A ya, yang 2A sini. Nah, rutenya yaitu jadi kita harus mencari sel yang terdapat batunya atau terdapat nilainya, diumpamakan seperti batu. Jadi dari 2A kita mengarah ke atas yaitu 60. Kemudian setelah itu kita berbelok ke kanan yaitu 40. Setelah itu kita akan mengarah atau berbelok lagi ke bawah yaitu ke 2B yang memiliki nilai 70. Kemudian kita kembali lagi ke titik awal yaitu 2A. Setelah itu, setelah menentukan rutenya sudah ditemukan, kemudian kita menentukan tandanya positif atau negatif. Karena titik awalnya yaitu positif, kemudian untuk yang 1A 1A-nya yaitu setelah positif maka negatif, kemudian yang 1B yaitu positif, kemudian yang 2B kita kasih tanda yaitu negatif. Setelah itu kita mencari nilainya. Untuk yang 2A karena positif maka kita tulis di sini yaitu plus, kemudian angkanya yaitu 20, berarti 2 plus 20. Kemudian yang 1A karena tandanya yaitu negatif maka kita tulis negatif atau dikurangi dulu, kemudian angkanya yaitu 25, kita tuliskan di sini. Selanjutnya yaitu 1B. Yang 1B itu tandanya tadi adalah positif, maka kita tuliskan ditambah dengan nilainya yaitu 10, ditulis di sini. Kemudian untuk yang 2B yaitu tandanya negatif dan nilainya adalah 25, maka kita kurangi 25 ditulis di sini, sehingga kita jumlahkan, kita total menghasilkan nilai yaitu min 20. Setelah 2A telah selesai, kita sudah menghitung sel kosongnya, kemudian kita menghitung yang sel kosong lainnya yaitu yang 2C. Nah, untuk rutenya kita tentukan lagi, kita melompat ke kiri, di mana 2B itu diibaratkan sebagai batu karena memiliki nilai. Dan untuk yang sel yang kosong diibaratkan sebagai sungai atau air. Setelah melompat ke kiri, kemudian kita melompat ke bawah, yaitu di 3B. Setelah itu kita melompat ke arah ke kanan, yaitu ke 3C. Kemudian kita kembali ke titik awal yaitu 2C. Setelah menentukan rutenya, yaitu kita akan menentukan tandanya positif atau negatif. Karena titik awalnya yaitu pastinya positif, maka untuk yang
yang di 2B ini adalah negatif. Jadi habis positif kemudian negatif. Kemudian untuk yang 3B-nya yaitu positif. Kemudian untuk yang 3C-nya yaitu negatif. Kemudian kembali lagi ke yang 2C yaitu positif. Setelah itu, setelah menentukan rute dan juga tandanya, kita di sini kan tandanya kan plus, kemudian nilainya adalah 15. Kita tuliskan di bawah yaitu ditambah 15. Kemudian untuk rute selanjutnya yang ini yang 2B, yang sel 2B itu kan tandanya adalah negatif. Kemudian nilainya adalah 25. Jadi kita tuliskan di bawah yaitu negatif 25 atau dikurangi 25. Selanjutnya yang 3B adalah tandanya adalah plus, kemudian nilainya adalah 15. Jadi kita tulis di bawah yaitu ditambah 15. Selanjutnya yang di 3C yaitu tandanya adalah negatif. Jadi kita tulis negatif dulu di sini dan nilainya adalah 24. Kita tulis 24. Kemudian kita total atau kita kerjakan, kita jumlah sehingga menghasilkan min 19. Setelah itu kita menuju sel yang masih kosong belum dihitung ya tadi, yaitu di sel 3A. Di sel 3A titik awalnya adalah titik 3A di sini. Kemudian rutenya yaitu kita ke arah atau melompat ke sel 3B. Di sini kemudian melompat lagi ke sel 1B. Selanjutnya melompat lagi ke sel 1A, kemudian kembali lagi ke 3A. Kenapa tidak dari 2B sini kemudian melompat ke 2A? Karena di sini tadi kan sudah diketahui ya, yang 2A itu selnya adalah sel kosong. Jadi kita harus melompat ke sel-sel yang memiliki nilai seperti 10, yang 3B ini, kemudian yang 1B, kemudian yang 1A. Jadi seperti ini rutenya melalui 3A, 3B, 1B, 1A, kemudian kembali lagi. Setelah menentukan rute, kemudian kita menentukan tandanya. Di titik awal kan pasti positif. Kemudian kita setelah positif ke 3B. 3B-nya adalah negatif. Setelah negatif, maka yang 1B-nya adalah positif. Setelah itu yang 1A-nya adalah negatif. Kembali lagi ke titik awal yaitu 3A. Setelah itu untuk tandanya adalah positif, maka kita tulis di sini positif dan nilainya adalah 30, maka kita tulis di sini adalah 30. Jadi plus 30. Kemudian untuk yang 3B. 3B adalah tandanya adalah negatif dan nilainya adalah 15. Maka kita tulis dikurangi 15 atau negatif 15. Kemudian yang 1B-nya adalah positif dan nilainya adalah 10. Maka kita tuliskan di sini adalah ditambah 10. Yang 1A-nya adalah tandanya negatif dan nilainya adalah 25. Maka kita tulis dikurangi 25. Setelah itu kita total menghasilkan nilai 0. Dari sel-sel yang kosong tadi kita peroleh yaitu yang 1C adalah min 6, 2A min 20, yang 2C adalah min 19, yang sel 3A adalah 0. Dari sel-sel yang kosong tadi yang sudah diketahui nilainya, kita cari nilai negatif terbesar. Nah, dari sini kita dapat memperoleh mengetahui nilai negatif terbesarnya yaitu min 20 terletak pada sel 2A. Di sini. Tadi kan udah tahu ya kita rutenya yang ada panah dan garis birunya ini tadi. Nah, ini nanti kita gunakan untuk mengubah atau mengisi sel-sel selanjutnya. Dari rute tadi, yang rute 1A, kemudian ke 1B, kemudian ke 2B, kemudian ke titik semula. Dari rute tadi, kita akan mencari nilai negatif terkecil. Nah, dari sel-sel tersebut yang memiliki nilai negatif adalah yang sel 1A dan juga sel 2B. Dari sel 1A dan juga sel 2B, nilai yang memiliki negatif terkecil adalah 60. 60 ini kita gunakan untuk mengubah selnya. Semisal yang 2A ini tadi kan tandanya positif. Kemudian kita menggunakan angka 60.
Jadi 0 ditambah 60 nanti di sini akan berubah nilainya menjadi 60. Ya, seperti ini. Kemudian rute selanjutnya kan 1A. Kemudian nilai awalnya adalah 60 dan nilai yang akan kita gunakan untuk mengubah sel-sel lain adalah 60. Maka 60 di sini tandanya adalah negatif atau dikurangi, maka 60 dikurangi 60 akan menghasilkan 0. Di sini kita kosongi karena nilainya adalah 0. Selanjutnya yang 1B, karena nilai awalnya adalah 40 dan tandanya adalah positif, maka 40 ditambah dengan 60 tadi, 60 dari sini, maka akan menghasilkan nilai 100. Kita tuliskan di sini. Selanjutnya untuk yang 2B, karena nilai awalnya adalah 70 dan tandanya adalah negatif, jadi 70 dikurangi dengan angka 60 tadi sehingga menghasilkan 10. Kita tulis di sini. Kemudian kembali ke titik awal. Di sini tadi kan udah terisi. Nah, setelah mendapatkan perubahan dari beberapa sel yang terisi, yaitu yang ini ya. Yang 1A menjadi kosong, kemudian yang 1B berisi 100, yang 2A 60, yang 2B selnya adalah bernilai 10 di sini. Kemudian bagaimana sih dengan sel-sel lain seperti yang sel 1C, 2C, 3A, 3B dan juga 3C itu akan berisi sama seperti ini. Semisal yang 1C-nya kan kosong, maka di sini akan ditulis kosong. Yang 2C-nya kan kosong, di sini akan ditulis kosong juga. Karena di sini 3A-nya adalah yang 3C-nya adalah 50, maka ditulis di sini juga 50. Selanjutnya seperti itu juga, seperti 3A kosong, 3B-nya 10, maka di sini akan ditulis kosong dan juga 10. Setelah memperoleh nilai-nilai yang tadi, yang ini yang diperoleh dari sel 2A berubah ini, kemudian kita akan mengecek sel-sel kosong, apakah sel kosong ini nanti terdapat nilai negatifnya atau tidak. Sel kosongnya yaitu 1A, 1C, kemudian 3A, dan juga 2C. Yang 1A terlebih dahulu kita tentukan rutenya. Rutenya yaitu kita melompat ke sel 2A. 2A sini, kemudian kita berbelok, kemudian melompat lagi ke sel 2B. Habis dari 2B, kita melompat lagi ke sel 1B dan kembali lagi. Setelah menentukan rute, kita tentukan tandanya. Jadi titik awalnya adalah 1A, maka di sini nanti kita akan kasih tanda positif, kemudian negatif pada 2A, kemudian dikasih tanda positif pada 2B, kemudian kita kasih tanda negatif pada sel 1B dan kembali lagi. Setelah menentukan tanda dan juga rute, kita tentukan nilainya. Di sini kan tandanya positif, dan juga di sini nilainya adalah 25. Tandanya positif, nilainya 25. Maka kita tulis di sini ditambah 25. Kemudian yang 2A selnya, ini kan tandanya negatif, nilainya adalah 20, maka ditulis dikurangi 20. Yang 2B tandanya adalah positif, nilainya adalah 25, maka ditulis ditambah 25. Yang 1B tandanya adalah negatif, nilainya adalah 10, kita tulis dikurangi 10 karena nilainya adalah 10. Kemudian kita total sehingga menghasilkan nilai yaitu 20. Karena 1A sudah diketahui nilainya, kemudian yang 1C. Nah, di sini 1C titik awalnya adalah 1C. Kemudian kita mengarah kemana sih? Karena di bawah ini yang bagian 2C itu kan udah selnya udah kosong, jadi tidak bisa ke 2C. Maka kita mengarah ke samping, ke 1B. Melompat ke arah sel 1B, kemudian berbelok, melompat lagi ke sel 3B, kemudian melompat ke sel 3C, lalu kembali lagi ke titik asal. Nah, untuk tandanya yaitu pada titik awal kan 1C, jadi di sini positif, kemudian selanjutnya adalah negatif di 1B, di 3B-nya adalah positif, kemudian yang di 3C-nya adalah negatif, kemudian kembali ke titik asal.
Setelah mengetahui rute dan juga tanda, kita ke nilai. Di sini kan tandanya positif dan di sini nilainya adalah 13, maka kita tulis ditambah 13. Di sini tandanya negatif, nilainya 10, maka kita tulis dikurangi 10. Yang di 3B kan tandanya positif, nilainya 15, kita tulis ditambah 15. Kemudian yang di 3C tandanya kan negatif, nilainya 24, kita tulis dikurangi 24. Kemudian kita total sehingga menghasilkan negatif 6. Selanjutnya kita mengarah ke sel kosong selanjutnya, yaitu yang 3A. Nah, ini 3A. Kita bisa memulai ke atas ataupun juga ke samping ya ini, soalnya yang atas kan bukan sel kosong atau terdapat nilainya, tapi saya memilih ke samping aja. Jadi kita melompat ke sel 3B, kemudian kita melompat lagi ke sel 2B, kemudian melompat ke sel 2A, lalu kembali ke sel 3A. Untuk tandanya, karena titik awalnya adalah 3A, maka kita tulis positif. Yang di 3B kita tulis negatif tandanya. Kemudian yang di 2B kita tulis positif dan di 2A negatif. Untuk nilainya adalah karena 3A adalah positif dan nilainya adalah 30, kita tulis di sini ditambah 30. Kemudian untuk yang 3B tandanya adalah negatif, nilainya 15, kita tulis dikurangi 15. Yang di sini 2A tandanya adalah positif, nilainya adalah 25, maka ditulis di sini ditambah 25. Yang di 2A, sel 2A, ini kan tandanya adalah negatif. Di sini nilainya adalah 20, maka kita tulis di bagian bawah yaitu dikurangi 20. Kemudian kita total di sini memperoleh nilai 20. Selanjutnya yaitu yang belum kita hitung adalah sel 2C. Nah, di sel 2C sini kan atas merupakan sel kosong, jadi kita tidak bisa mengarah ke atas, bisanya ke bawah dan juga ke samping. Saya milihnya ke samping, yaitu ke sel 2B. Kita melompat ke sel 2B, kemudian kita melompat lagi ke sel 3B di sini, lalu kita melompat lagi ke sel 3C, lalu kembali ke titik awal. Setelah menentukan rute, kita tentukan kembali yaitu tandanya. Karena titik awalnya adalah 2C, maka di sini adalah positif. Yang di 2B adalah negatif, ini. Yang di 3B adalah positif dan kembali lagi ke 3C adalah negatif. Untuk nilainya kita tulis yang di 2C kan positif. Nilainya adalah 15, maka ditulis ditambah 15. Kemudian yang di 2B adalah tandanya negatif. Yang kuning ini ya, sebelah tanda kuning ini kan negatif. Kemudian nilainya adalah 25, maka ditulis dikurangi 25. Selanjutnya untuk yang 3B. Di sini kan 3B tandanya adalah positif, nilainya 15, maka kita tuliskan di bawah yaitu ditambah 15. Kemudian untuk yang sel 3C adalah negatif tandanya. Nilainya adalah 24, kita tulis negatif 24. Kemudian kita total sehingga menghasilkan nilai yaitu negatif 19. Sehingga diperoleh dari sel-sel kosong tadi yang 1A, 1C, 3A, kemudian 2C, kita peroleh nilai yaitu 20, min 6, yang 3A adalah 20, yang bagian sel 2C adalah negatif 19. Kemudian dari perolehan nilai-nilai tersebut kita akan mencari nilai negatif terbesar, dan nilai negatif terbesar diperoleh terlihat pada sel yang bagian 2C yang sini, yaitu nilainya adalah negatif 19. Dan untuk ini nanti sel yang bagian 2C kita gunakan untuk mengubah dan juga mengganti nilai-nilai sel-sel selanjutnya. Jadi dari rute 2C tadi yang ini kita kan udah tahu rutenya.
rutenya yang 2C kan tadi ke 2B, kemudian ke 3B, kemudian ke 3C rutenya. Nah, dari rute tersebut kita akan mencari sel yang bernilai negatif. Sel yang bernilai negatif adalah 2B dan juga 3C. Dan nilainya yang paling terkecil negatifnya adalah 10. Ini dia, 10. Lalu kita gunakan angka 10 tersebut untuk mengubah sel selanjutnya. Yang 2, misalnya yang 2C. Ini kan selnya sel kosong, jadikan 0. Kemudian tandanya adalah ditambah atau positif. Berarti 0 ditambah dengan 10, angka yang diperoleh dari sini tadi. Kemudian untuk yang 2B kan nilainya adalah semula 10. Tandanya adalah negatif. Kemudian kita gunakan angka 10 tadi, jadi 10 dikurangi 10 sehingga menghasilkan 0. Menghasilkan 0 dan tidak kita tulis pada sel karena merupakan sel kosong. Kita tulis di sini ya. Kemudian untuk yang 3B kan tandanya positif. Nilai awalnya 10, maka 10 ditambah dengan angka 10 yang tadi kita temukan dari sini tadi. Jadi memperoleh nilai 20 kita tuliskan di sini. Lalu untuk yang 3C kan nilainya awal adalah 50, tandanya negatif, maka 50 dikurangi 10 diperoleh dari sini tadi, maka menghasilkan nilai 40. Kita tulis di sini. Lalu bagaimana sih dengan sel-sel yang lain ditulis apa? Itu. Kalau untuk sel-sel yang lain ditulis sama. Misalnya yang 1A adalah kosong, yang 1B adalah 100, yang 2A adalah 60, maka di sini akan ditulis sama. Nah, ini dia. Yang 1A kosong, 1B 100, 2A 60, seperti itu. Setelah memperoleh nilai-nilai yang baru, ada 2B, 3B, dan juga 3C tadi, yang ini tadi. Kita mengecek kembali pada sel-sel yang kosong apakah terdapat nilai negatif atau tidak. Nah, yang pertama adalah pada sel 1A. Yang pertama, sel kosongnya. Kita mencari rutenya. Rutenya kita melompat ke rute atau sel 1B. Sini. Kemudian melompat lagi ke sel 3B. Lalu melompat lagi ke sel 3C, lalu ke atas berbelok. Kita ke sel ke sel 2C, lalu melompat lagi ke sel 2A, lalu kembali ke titik semula. Kenapa tidak ke 1B kemudian 2B ke 2A? Kan cepat ya rutenya. Ya tidak bisa karena di sini kan 2B-nya masih termasuk sel kosong, jadi kita tidak bisa berhenti di sini. Setelah menentukan rutenya, kita menentukan tandanya. Yang di 1A titik awalnya kan positif, jadi yang di 1B negatif, 3B-nya positif, kemudian yang 3C-nya negatif lagi. Habis negatif positif, jadi yang 2C adalah positif. Karena positif, jadi yang 2A-nya adalah negatif karena habis positif. Setelah menentukan tanda dan rute, maka kita menentukan nilainya. Yang 1A kan tandanya positif, nilai 25, maka ditulis ditambah 25. Yang 1B tandanya adalah negatif, nilainya adalah 10, maka kita tulis yaitu dikurangi 10. Yang di 3B tandanya adalah positif, nilai 15, ditulis ditambah 15. Yang 3C tandanya negatif, nilai yaitu 24, kita tulis dikurangi 24. Yang bagian 2C nilainya adalah positif, kita tulis positif di sini. Positif. Nilainya adalah 15, kita tulis 15. Kemudian yang di 2A tandanya adalah negatif, nilai 20, kita tulis negatif 20 atau dikurangi 20. Sehingga menghasilkan nilai yaitu 1. Selanjutnya yaitu untuk sel yang kedua yang masih kosong adalah sel 1C ini.
Rutenya adalah kita melompat ke 1B. Ke bawah juga bisa sih sebenarnya, soalnya kan yang bagian 2C kan juga bukan termasuk sel kosong. Tapi saya memilih ke samping. Jadi melompat ke sel 1B, kemudian berbelok ke sel 3B, melompat lagi ke sel 3C, lalu kembali lagi. Untuk tandanya yaitu titik awalnya positif, maka habis positif akan negatif di 1B-nya. Setelah negatif, maka akan positif lagi ke 3B-nya di sini. Lalu negatif di 3C. Setelah menentukan rute dan juga tanda, maka kita menentukan nilainya. Di sini tanda positif, nilai 13, maka ditulis ditambah 13. Di sini tandanya negatif atau dikurangi, nilainya 10, maka dikurangi 10. Yang di 3B tandanya adalah positif, nilai 15, maka akan dituliskan ditambah 15. Di sini tandanya dikurangi, nilai 24 akan ditulis dikurangi 24, kemudian ditotal menghasilkan negatif 6. Yang bagian 2B ini kan termasuk sel kosong. Kemudian kita menentukan rutenya. Rutenya bisa ke samping, bisa ke bawah, bisa juga ke atas. Karena bagian atas juga bukan termasuk sel kosong, bagian bawah juga bukan termasuk sel kosong. Tapi saya memilih ke samping kanan. Jadi melompat ke sel 2C, kemudian melompat lagi ke sel 3C, lalu melompat ke sel 3B. Nah, setelah di 3B kita kembali lagi ke sel awal. Tadi nggak bisa ya ke atas, soalnya ini di sel 1C-nya termasuk sel kosong. Lalu setelah menentukan rute, kita menentukan tandanya. Titik awalnya adalah positif, maka yang di 2C adalah negatif. Yang di 3C-nya positif, di 3B kembali negatif. Kemudian kembali ke titik awal. Setelah itu menentukan nilainya. Yang 2B kan positif, nilai 25, ditulis ditambah 25. Di sini negatif. Di sini kan nilainya 15, maka ditulis dikurangi 15. Yang bagian ini tandanya kan positif, nilainya adalah 24, maka ditulis ditambah 24. Kemudian yang terakhir adalah yang di 3B tandanya negatif, nilainya 15, maka dituliskan dikurangi 15 atau negatif 15. Kemudian ditotal sehingga menghasilkan nilai 19. Selanjutnya sel yang masih kosong adalah yang belum dihitung sel 3A, yaitu di sini. Kita menentukan rutenya terlebih dahulu, bisa ke atas, bisa ke samping. Tapi ke sampingnya nggak ke 3B ya, soalnya yang ke 3B ini terus ke atas, misal ke atas itu yang 2B-nya kosong. Jadi nggak bisa. Kalau ke atas lagi, nanti lewatnya ke 1A juga kosong selnya. Jadi ke sampingnya ke arah 3C. Saya memilih ke samping, jadi kita melompat ke sel 3C, kemudian melompat lagi ke sel 2C, lalu melompat lagi ke sel 2A, lalu kembali lagi. Untuk tandanya yaitu titik mulanya kan 3A, jadi positif. Kemudian habis positif di sini 3C-nya negatif, lalu yang 2C-nya adalah positif. Dan yang terakhir, yang bagian 2A akan bernilai atau bertanda negatif. Setelah menentukan rute dan tanda, kita menentukan nilai. Untuk nilainya yang 3A kan tandanya positif. Ini kan positif. Nilainya adalah 30, kita tulis ditambah 30. Yang di 3C tanda negatif. Nilai 24, kita tuliskan dikurangi 24. Yang bagian 2C tanda positif, nilai 15, kita tulis ditambah 15. Yang bagian 2A tanda negatif atau dikurangi, nilai 20, kita tulis dikurangi 20. Kemudian kita total sehingga menghasilkan nilai 1. Dari sel-sel kosong tadi, yang bagian 1A, 1C, kemudian 2B, dan 3A, kita peroleh hasil yaitu bagian 1A, sel 1A memperoleh nilai 1,
1C memperoleh nilai min atau negatif 6, sel 2B adalah memperoleh nilai 19, yang sel 3A memperoleh nilai 1. Dari nilai-nilai sel kosong tadi, kita akan menentukan kembali yaitu nilai negatif terbesar. Dan nilai negatif terbesar dari hasil tadi diperoleh pada sel 1C. 1C sini, yaitu bernilai negatif 6. Nah, setelah menentukan nilai negatif terbesar tadi ya, maka nilai negatif terkecil pada rute 1C adalah terdapat pada 1B dan juga 3C di sini. Terkecilnya ini kan negatif, bernilai negatif. Misalnya yang 1B sama 3C. Dan yang paling kecil adalah pada 3C, yaitu 40. Lalu angka 40 ini kita gunakan untuk mengubah sel selanjutnya. Jadi semisal yang 1C, ini kan 0 atau sel kosong, tandanya plus, maka kita tulis 0 ditambah 40 sehingga menghasilkan 40. Kita tulis di sini 40. Kemudian untuk yang 1B kan tandanya negatif. Nilai awal adalah 100. Angka yang kita gunakan tadi adalah 40, maka 100 dikurangi 40 menghasilkan 60. Kita tulis di sini. Selanjutnya untuk yang 3B. 3B kan nilai awal adalah 20, tandanya adalah positif ya, positif. Jadi 20 ditambah 40, angka yang kita gunakan tadi atau kita pilih tadi dari sini. Jadi 20 ditambah 40 menghasilkan 60, kita tulis di sini. Selanjutnya untuk yang 3C. 3C-nya kan nilai awal adalah 40, tanda negatif. Angka yang kita gunakan untuk mengubah sel adalah 40, maka 40 dikurangi 40 menghasilkan 0, kita kosong di sini. Jadi ini dijadikan sebagai sel kosong. Selanjutnya kita sudah mengubah ya sel-sel dari 1B, 3B, 3C, dan 1C itu kan udah berubah. Jadi lalu untuk sel-sel lainnya adalah kita tulis sama. Misalnya 1A adalah kosong, 2A adalah 60. Maka di sini kosong, di sini 60 juga. Jadi untuk sel-sel lainnya yang tidak diubah tadi tetap. Setelah itu kita mengecek kembali sel kosong, apakah pada sel-sel kosong tadi masih terdapat nilai negatif atau tidak. Jika masih ada, maka sel kosong yang nilainya negatif maka akan kita hilangkan atau kita cek kembali ya. Kita dengan cara tadi, jadi kita jadikan positif seperti ini. Kemudian untuk yang 1A kita cek, ini kan kosong, sel kosongnya adalah 1A, 2B, 3C, 3A. Yang 1A rutenya adalah ke bawah 2A, kemudian ke samping ke 2C, lalu ke atas, lalu melompat lagi ke 1A. Untuk tandanya adalah positif, 2A-nya negatif, 2C-nya negatif. Nah, 2C-nya adalah positif karena habis negatif di sini. Kemudian untuk yang 1C-nya adalah negatif. Lalu kembali lagi. Untuk nilainya adalah di sini positif, maka di sini 25 nilainya. Ini kan nilainya 25. Jadi di sini tulis ditambah 25. Untuk yang 2A ini kan negatif, nilai 20, ditulis dikurangi 20. Di sini positif, nilai 15 ditulis ditambah 15. Di sini tandanya adalah negatif dan nilainya adalah 13, maka ditulis dikurangi 13. Di total sehingga menghasilkan 7. Positif ya. Kemudian untuk yang 2B. 2B di sini titik awalnya, kemudian kita melompat ke 1B. Kita melompat lagi ke 1C, lalu ke bawah ke arah 2C, lalu kembali lagi. Kita menentukan lagi untuk tandanya. Setelah menentukan rute, untuk titik awal kan pasti positif, jadi yang 1B adalah negatif, yang 1C maka positif karena habis negatif ya dari 1B. Karena di sini positif, maka yang bagian 2C adalah negatif. Setelah itu menentukan nilainya. Di sini kan positif 25,
angkanya, nilainya. Maka di sini ditambah 25. Di sini tandanya negatif, nilai 10 kurangi 10, maka di sini tulisnya. Kemudian di sini tandanya adalah positif, nilainya 13 ditulis ditambah 13. Yang bagian 2C tandanya adalah negatif, nilai 15 ditulis dikurangi 15. Di total sehingga menghasilkan nilai 13. Positif juga. Tinggal 2 sel lagi ya yang masih belum kita hitung. Selanjutnya yaitu sel yang bagian 3A ini. Kita bisa membuat rute ke atas ataupun ke bawah, karena yang di bagian 3A ini, yang bagian atas itu bukan merupakan sel kosong, yang ke samping juga bukan merupakan sel kosong. Tapi saya memilih ke samping. Jadi kita melompat ke sel 3B, lalu ke atas bagian sel 1B. Lalu melompat lagi ke sel 1C. Jadi habis melompat kita berbelok. Kita berbelok lagi ke sel atau melompat ke sel 2C, lalu berbelok lagi, melompat ke sel 2A, lalu kembali. Untuk tandanya yaitu titik awal adalah pasti positif, maka yang 3B adalah negatif, yang 1B positif, 1C negatif, 2C maka akan bernilai positif, dan yang terakhir 2A adalah negatif. Untuk menentukan nilainya adalah di sini positif, di sini 30. Maka ditambah 30 dituliskan di sini. Kemudian untuk yang 3B adalah negatif, nilai 15 ditulis dikurangi 15. Untuk yang 1B tanda ditambah atau plus positif, nilainya adalah 10, maka dituliskan ditambah 10. Untuk yang bagian 1C nilainya adalah 13, tandanya adalah negatif, maka ditulis dikurangi 13. Kemudian untuk yang bagian 2C, di sini kan tandanya adalah positif. Nilai 15 ditulis ditambah 15. Yang terakhir adalah yang 2A, tanda negatif, nilai 20, maka dikurangi 20. Di total sehingga menghasilkan 7. Kemudian untuk yang sel 3C. 3C di sini kan ke atas, ke samping kan bukan merupakan sel kosong, jadi bisa. Tapi saya memilih ke atas, yaitu kita melompat ke sel 1C. Kemudian melompat lagi ke sel 1B, melompat lagi ke sel 3B, lalu kembali lagi. Untuk tandanya pada titik awal pasti positif, maka untuk yang 1C tandanya adalah negatif, lalu untuk yang 1B tandanya akan bernilai positif, lalu untuk yang 3B akan bernilai negatif. Untuk nilainya adalah ini di sini positif, nilainya 24, maka ditulis ditambah 24. Untuk yang 1C tandanya adalah negatif, nilai 13 ditulis dikurangi 13. Untuk yang 1B tanda positif, nilai 10 ditulis ditambah 10. Untuk yang 3B tanda negatif, nilai 15 ditulis dikurangi 15. Kita total sehingga menghasilkan 6. Dari sel-sel kosong tersebut kita memperoleh hasil yaitu 1A-nya 7, 2B-nya 13, 3A-nya 7, dan 3C-nya 6. Dari sini kan tidak terdapat nilai-nilai negatif. Karena tidak ada nilai yang bernilai negatif, berarti rute ini menjadi rute biaya optimal. Selanjutnya kita akan menghitung biaya optimalnya. Nah, ini dia untuk biaya optimalnya. Karena tadi sudah tidak ada nilai negatifnya ya, berarti termasuk rute untuk biaya optimal. Untuk biaya optimalnya yaitu ini kan total 10 dikali 60, berasal dari mana sih? 10 dikali 60 berasal dari sini. Ini kan 60, bukan sel kosong. Kemudian ini kan nilainya 10, jadi 60 dikali 10. Kemudian untuk 13 dan 40 nya ini berasal dari sini. 40 ini nilainya adalah 13. Kemudian untuk yang 15 dan 10 ini berasal dari sini, yang sel 2C. 10 dikali 15, selanjutnya adalah 60 dikali 20 ini. Selanjutnya adalah yang ini, nilainya 15 dikali 60, sehingga kita akan total agar mendapatkan
biaya optimalnya. Setelah kita total sehingga menghasilkan nilai akhir yaitu 3.370, sehingga terbukti ya teman-teman. Jadi seperti itu tadi adalah cara menggunakan metode stepping stone. Seperti itu. Karena materinya sudah berakhir, kita pembahasannya juga sudah selesai. Terima kasih banyak telah mengikuti video kami hingga akhir. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya, untuk mengikuti kembali agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya.